Selamat pagi sahabat-sahabatku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang pada pagi hari yang indah ini kembali saya menjumpai sahabat-sahabat semua serta membagikan berkat Tuhan lewat firman Tuhan pada pagi hari ini. Firman Tuhan pada saat ini terambil di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-7 yang berbunyi demikian. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Sekali lagi, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, iman adalah kemampuan ilahi yang sanggup melihat apa yang tidak sanggup dilihat oleh mata jasmani. Orang Kristen yang beriman, percaya, dan memiliki keyakinan yang kuat akan Tuhan dan janji-janjinya, meski hal itu belum menjadi kenyataan. Orang Kristen yang beriman tidak ragu dan bimbang akan segala janji Tuhan. Sebaliknya memegang teguh janji itu tanpa mempertanyakannya. Terus bersabar dan bertekun menantikan janji Tuhan tersebut dan menjalani hidup dengan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan hari lepas hari. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, sebagai pengikut Kristus, setiap kita menyandang status dan sebutan yang baru sebagai orang percaya. Sebagai orang percaya adalah mutlak bagi kita untuk hidup karena percaya atau hidup karena iman, bukan karena melihat. Kata percaya dalam bahasa Yunani adalah pistis, yang berarti memiliki keyakinan yang teguh akan kebenaran firman Tuhan. Sahabat-sahabat yang diberkati Tuhan, banyak orang menyebut dirinya orang percaya, namun dalam praktek hidup sehari-hari mereka tidak hidup karena percaya. Atau dengan kata lain, dalam hidup sehari-hari mereka tidak hidup di dalam iman, tetapi hidup karena melihat. Segala sesuatunya sangat dikendalikan, dipengaruhi oleh situasi, keadaan, atau apa yang terlihat secara kasat mata. Hal ini jelas dari sikap hati yang gampang sekali berubah, yaitu gampang kecewa, gampang mengeluh, gampang bersungut-sungut, gampang menyalahkan orang lain, gampang menyalahkan keadaan, gampang menyalahkan Tuhan tatkala diperhadapkan dengan masalah, kesukaran, tekanan, penderitaan, atau situasi-situasi yang sulit. Hidup orang percaya itu perlu bukti atau tanda. Sahabat-sahabatku yang diberkati Tuhan, seseorang dapat dikatakan hidup karena percaya bila ia senantiasa tinggal di dalam firman-Nya. Menerungkan firman Tuhan menjadi kesukaan hidupnya karena ia tahu bahwa iman itu timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman seseorang sangat bergantung pada seberapa banyak kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Hal ini akan berdampak pada setiap perkataan dan perbuatan kita. Rasul Paulus berkata, "Aku percaya, sebab itu aku berkata-kata." Maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Jadi, perkataan orang percaya seharusnya adalah perkataan iman, bukan perkataan yang sia-sia. Saat ini kita juga bisa belajar dari Daud. Saat berhadapan dengan Goliat, Daud tidak takut sedikit pun, meskipun secara logika sulit baginya untuk bisa menang. Daud berkata, "Aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam." Hal ini juga membuktikan bahwa Daud memperkatakan perkataan-perkataan iman. Ketika orang-orang Israel mengalami ketakutan,
Justru Daud menunjukkan kualitas hidupnya yang berbeda. Ada iman yang disertai dengan perbuatan atau tindakan. Hidup orang percaya itu perlu bukti nyata, bukan hanya sekedar teori. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, lewat pesan Tuhan pada pagi hari ini, mari kita mempercayai janji Tuhan dengan sepenuh hati. Mari kita mempercayai setiap firman Tuhan dalam hidup kita dengan sepenuh hati. Ketika kita bisa mempercayai setiap perkataan Tuhan, firman Tuhan, meskipun itu belum terjadi dalam hidup kita, itulah yang disebut iman. Tetapi ketika kita percaya karena kita sudah melihat apa yang kita inginkan, itu bukan iman. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita masuki hari ini di dalam Tuhan. Meskipun engkau masih menemukan kesulitan, meskipun engkau masih menemukan tantangan pergumulan di dalam hidupmu, tetapi percayalah kepada Tuhan. Berimanlah kepada Tuhan bahwa Tuhan punya maksud dan tujuan di balik setiap pergumulan dan tantangan itu. Meskipun sekarang kita belum bisa melihat apa yang menjadi rencana Tuhan, meskipun sekarang kita belum bisa melihat bagaimana endingnya nanti bersama dengan Tuhan, tetapi kalau kita percaya bahwa yang terbaik yang Tuhan kerjakan, itulah yang disebut iman. Oleh sebab itu, mari kita bekerja hari ini dengan sepenuh hati, lakukan yang terbaik bagi sesama dan juga bagi Tuhan. Dan mari kita tetap mempercayai setiap perkataan Tuhan dalam hidup kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.